Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi supervisi akademik. Anggota kelompok kami terdiri dari Lutfi Ardiansyah, Korea Aji Pangestu, Tiara Amelia, dan Putri Amalia Astasyana. Materi yang akan kita bahas adalah pengertian, tujuan, fungsi, prinsip-prinsip, ruang lingkup, serta sasaran supervisi akademik. Selanjutnya ada pengertian supervisi akademik. Secara etimologi, supervisi berasal dari kata super dan vision, yang masing-masing kata itu berarti atas dan penglihatan. Secara terminologi, supervisi adalah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Jadi, pengertian supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru untuk mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berikut ini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan dan fungsi dari supervisi akademik. Nah, fungsi dari supervisi akademik yaitu sebagai sumber informasi bagi pengembangan profesionalisme guru. Dan tujuan dari supervisi akademik menurut Glickman and Sergio Vanni, yang pertama adalah membantu guru mengembangkan kompetensinya. Kedua, mengembangkan kurikulum. Ketiga, mengembangkan kelompok kerja guru dan membimbing penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, pelaksanaan supervisi akademik itu yang terpusat pada guru merupakan sasaran pokok yang terdapat dalam kegiatan supervisi akademik. Dan menurut Ari Kunto, kegiatan pokok supervisi adalah melakukan pembinaan kepada personel sekolah pada umumnya dan khususnya pada guru agar kualitas pembelajaran dapat meningkat. Sebagai dampak dan meningkatnya kualitas pelajaran dan pembelajaran, diharapkan pula meningkatnya prestasi belajar siswa. Dengan meningkatnya kualitas belajar siswa akan menghasilkan lulusan sekolah yang baik. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Ya, tadi kita sudah menjelaskan tentang prinsip dari akademik. Sekarang kita akan bahas tentang ruang lingkup supervisi akademik itu seperti apa sih? Yuk kita lihat ya. Ya, ini dia ruang lingkup dari supervisi akademik. Yang pertama, ya di monitoring pasti selalu adalah kegiatan belajar mengajar. Ya. Ya. Kita baik, setelah kita mendengarkan penjelasan tentang apa aja sih dari prinsip-prinsip akademik itu, sekarang kita akan bahas tentang apa saja
ruang lingkup dari supervisi akademik. Ya, kita lihat. Take it down. Oke, ini dia. Yang pertama, yang selalu dimonitoring adalah kegiatan belajar mengajar. Itu hal pasti. Kegiatan belajar mengajar yang di supervisi ini biasanya ada dua cara. Dia bisa melihat dari FPP-nya. Yang kedua, dia mengamati observasi di lapangan. Ya. Ini misalkan saya ada supervisor dan saya akan melakukan penilaian atau supervisi terhadap salah satu guru, ya, misalnya guru matematik. Saya akan ikut di sana dan itu saya belakang saya sambil ngisi untuk supervisinya. Oke, saya lihat. Oke, untuk pengajarannya seperti apa? Ya, apakah dia sudah menerapkan kurikulum 2013 atau belum? Itu yang selalu dilihat. Itu yang pertama, kalau dia lakukan persiapan. Kemudian kedua, itu dia melihat FPP. Jadi FPP-nya dia minta. Kemudian dia akan menyesuaikan dengan saat dia mengajar. Jangan pelaksanaan di berbagai sekolah. Ini biasanya karena yang saya ingat, itu biasanya karena ada dua langsung. Jadi bisa dia melihat FPP-nya dan dia sambil observasi juga. Walaupun karena untuk antara lihat FPP sama observasi karena agak jauh. Nah, yang kedua, sama bimbingan konseling. Ini yang di tingkat SMA, ini udah pasti harus di supervisi. Terutama tentang pemantauan, apakah ada siswa yang mengalami masalah, gitu, atau tidak, dan bagaimana cara penanganannya. Kemudian yang kedua mungkin, ini biasanya kalau SMA, ini pasti kaitan sama SNMPTN, ya. Terutama saat dalam menyusun PNSS, bagaimana meninjau dan pelaksanaan dari persiapan PNSS, gitu utamanya. Itu untuk bimbingan konseling. Kemudian yang ketiga, peningkatan pembelajaran melalui pengembangan. Ini biasanya ekskul yang dinilai oleh sekolah. Biasanya sih, lagi. Ya, jadi untuk peningkatan mutu belajar melalui pengembangan, ini yang dia biasanya adalah ekskul. Ya, biasanya sih berupa kayak ini, supervisor, ya, itu akan mewawancarai pembina ekskul, pembina ekskul atau pengurus-pengurusnya. Apa yang sudah lakukan, prestasinya bagaimana? Biasanya selalu dia seperti itu. Yang keempat, pencapaian SKL, tanda proses, tanda isi, dan peraturan pelaksanaan. Nah, ini lagi-lagi, poin pertama, dia nyambung dengan kegiatan belajar mengajar. Iya. Kalau ini yang dilihat adalah evaluasinya. Gitu. Ini dilakukan biasanya saat dari UN, dulu ya sebelum UN-nya dihapus, itu bisa dilihat dari situ. Yang kelima, persiapan dasarnya pembelajaran oleh guru. Nah ini, sama kayak di poin 1. Yang dilihat adalah bagaimana persiapan dia mengajar. Ya itulah. Ya. Bagaimana dia persiapan dia mengajar, kemudian dia pelaksanaan seperti apa, ya. Gitu. Dia bagaimana cara dulu dalam menjelaskan materi. Kemudian penilaian. Biasanya sih kalau penilaian ini biasanya ulangan. Yang dilihat. Berapa kali dia ulangan? Gitu. Atau penugasannya gimana, bisa diminta bukti fisiknya. Kita terkadang suka seperti itu. Bukti fisiknya. Entah biasanya dia bentuk budulan yang isinya 11 siswa, ya. Atau bisa juga buku nilai. Bahkan KTSP, puncak dari semua yang itu adalah pelaksanaan KTSP. Itu biasa dilakukan oleh dari dinas, itu menilai kok. Dan tentunya mereka juga menilai dari kelima aspek ini pelaksanaan KTSP. Bagaimana pelaksanaan KTSP di sekolah itu? Apakah sudah membaik?
baik, sangat baik, cukup, atau puas. Kita tahu seperti itu. Ini ya, seperti itu. Bagaimana sangka TSP di sekolah? Ya, nanti jadi penilaian dari supervisi akademik itu akan berpengaruh dalam akreditasi sekolah. Nah, khusus SMA, akreditasi sekolah itu lainnya akan bisa menentukan berapa persen kuota untuk masuk SNMPTN. Itu paling terjadi. Gitu. Jadi semakin baik akreditasi, jadi semakin banyak peluang siswa bisa ngikut SNMPTN. Walaupun sekarang untuk kuota di PTN tahun 2020 ini 20%. SNMPTN bisa minimal 20% ini kuota-kuotanya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sasaran atau ruang lingkup yang kita capai dalam administrasi ini tentunya. Sasaran utama supervisi akademik. Jadi sasaran utama supervisi akademik ini untuk mencapai kemampuan guru dalam pertama menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Lingkungan belajar itu yang menyenangkan seperti apa ya teman-teman? Jadi di sini lingkungan belajar yang menyenangkan itu yang pertama kita bisa tanamkan suasana bersahaja. Suasana bersahaja itu yaitu sikap sopan santun kepada guru ataupun kepada orang yang lebih tua, membiasakan 6S, senyum, sapa, salam, salim, sopan santun. Terus yang kedua itu kita bisa bangun kesadaran disiplin. Kesadaran disiplin itu yang pastinya sudah ditanamkan sejak dini dari siswa itu mulai ada di bangku sekolah ataupun ajaran sopan santun yang diberikan dari orang tuanya. Nah, sifat sopan santun itu juga bisa dicerminkan dari staf ataupun guru-guru yang berada di sekolah. Jadi dia siswa tersebut bisa mengambil sikap positif yang diajarkan dari gurunya atau staf-staf yang ada di lingkungan sekolahnya itu. Yang ketiga yaitu buat suasana kelas yang nyaman. Suasana kelas yang nyaman itu yang pasti bisa dirasakan nyaman oleh gurunya, bisa dirasakan nyaman oleh siswanya juga. Karena lingkungan yang belajar yang baik adalah lingkungan yang memberi pengaruh yang baik bagi mereka. Yang keempat adalah fasilitas belajar. Selain dari peran guru dalam lingkungan belajar, kita juga memiliki fasilitas belajar. Fasilitas belajar itu seperti materi yang diberikan, fasilitas-fasilitas sumber belajar, alat belajar, dan pendukung pembelajaran. Sumber belajar itu bisa dari guru, dari buku-buku, alat belajar itu alat peraga, ataupun penyajian materi elektronik apapun itu. Terus ada pendukung pembelajaran itu kayak fasilitas di dalam kelas, ruang kelas yang nyaman untuk mendukung kelancaran dalam tercapainya tujuan pembelajaran itu. Terus lingkungan belajar yang menyenangkan itu juga menggunakan metode yang tepat. Jadi kemampuan guru ini harus menggunakan metode yang tepat. Kita lihat dulu dari bagaimana siswanya itu di dalam kelas, apakah cocok menggunakan metode ini atau metode yang lainnya gitu. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di dalam kelas. Kemudian ada komunikasi antara guru dengan murid. Selain komunikasi di dalam kelas, tentunya ada komunikasi di luar kelas. Jadi siswa tidak canggung terhadap gurunya baik di dalam ataupun di luar kelas, namun tetap memiliki sikap sopan santun terhadap gurunya tersebut. Jadi gitu. Terus kemampuan guru yang kedua itu memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Jadi dari pemerintah juga kan sudah disiapkan sumber-sumber belajarnya. Terus kita bisa sekarang cari materi secara luas dari internet ataupun dari sumber-sumber lainnya. Terus ada mengembangkan interaksi pembelajaran, ada strategi, metode, teknik yang tepat. Nah, ya, seperti sudah dijelaskan tadi. Jadi kita lihat dalam satu kelas ini tidak mungkin memiliki sifat dan karakteristik siswa yang
hanya satu gitu, pasti akan beragam sifat dan karakteristik siswanya. Kira-kira strategi apa, metode apa, teknik pembelajaran apa yang dapat digunakan di dalam kelas tersebut. Terus guru itu harus dapat merencanakan kegiatan pembelajaran. Nah, kenapa harus ada kegiatan pembelajaran? Ada rencana kegiatan pembelajaran. Karena guru itu juga harus punya rencana nih sebelum dia masuk ke kelas, ketika dia ada di dalam kelas, maupun capaian-capaian setelah kelas tersebut berakhir, itu guru juga harus punya planning-planningnya masing-masing. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu ya ketika dia sudah masuk di dalam kelasnya itu. Jadi setelah direncanakan kegiatan pembelajarannya, setelah itu guru masuk ke dalam kelas, melakukan kegiatan pembelajarannya dengan strategi, metode, dan teknik yang tepat tentunya. Jadi bagaimana guru bisa mengkondusifkan suasana yang ada di dalam kelas tersebut. Habis itu setelah dilakukan kegiatan pembelajarannya, disampaikan materinya sudah sampai berakhirnya pembelajaran tersebut, ada menilai hasil pembelajaran. Nilai hasil pembelajaran itu dari sepanjang waktu dalam kegiatan pembelajaran tersebut, guru itu dapat menilai apakah kelas ini berjalan kondusif, apakah kelasnya berjalan dengan baik, ataukah perlu evaluasi lagi dalam pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, guru dapat memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan layanan pembelajaran. Jadi, dari hasil penilaian yang sudah dilakukan, hasil pembelajaran tersebut, kita bisa meningkatkan layanan pembelajaran. Jadi, untuk kedepannya, seperti tadi hasil evaluasinya, untuk kedepannya kita bisa tahu harus diapain ya, layanan seperti apa yang harus diberikan kepada siswa. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian dalam pembelajaran mata kuliah ini maupun dalam pengaplikasian ketika teman-teman sudah dalam lingkungan belajarnya ataupun saat mengajar di sekolah. Jadi, supervisi akademik itu dijalankan oleh kepala sekolah yang ditujukan kepada para guru yang berada dalam sekolah tersebut untuk menjalankan kegiatan pembelajaran secara efektif. Jadi, kepala sekolah itu harus mengontrol bagaimana guru-guru yang ada di sekolah tersebut, kompetensinya, kualifikasinya, bagaimana cara mengajarnya gitu. Jadi, kepala sekolah harus tahu bagaimana kondisi dari sekolahnya, kondisi dari sekolahannya dia, kondisi guru-gurunya, kondisi staf-staf tata usaha ataupun staf-staf lainnya yang ada di sekolah tersebut. Terima kasih.